Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimurahkan rezekinya selalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, doa yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Zaky Aisar, dan pastinya kisah favorit kita semua yang ditunggu-tunggu. Kisah Bayu Gendang. Alhamdulillah ya, akhirnya Mas Zaky kembali aktif menulis dan berarti seminggu sekali sesuai janjinya Mas Zaky nih. Setelah seminggu yang lalu Bayu Gendang, kami akhirnya dikirimkan lagi untuk kisah Bayu Gendang selanjutnya. Alhamdulillah, semoga bisa terus konsisten ya Mas Zaky. Dan pasti udah gak sabaran teman-teman kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, udah pasti gak sabaran buat masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Kita menuju ke Jawa Timur. Portal gaib di desa Poncong. Kisah Bayu Gendang. Bayu dan Bondet berboncengan menggunakan motor Astrea Grandnya. Mereka berdua melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke rumah Diana. Sepanjang perjalanan, Bayu merasakan hatinya gusar. Pikirannya masih tertuju pada Eyang Hanggareksa yang sedang bertempur di alam gaib. Bondet yang berkali-kali mengajak Bayu mengobrol pun hanya dijawab seperlunya oleh Bayu. Bondet sangat paham bahwa teman baiknya itu ingin sekali kembali ke alam gaib dan bertarung bersama Eyang Hanggareksa dan yang lainnya. "Baik, kenapa kamu diem aja sih? Biasanya cangkemmu itu nggak berhenti ngoceh," tanya Bondet memancing Bayu untuk bicara. Lagi malas ngomong aja, Bondet," balas Bayu singkat. "Kamu itu ingin kembali ke alam gaib ya?" tanya Bondet lagi. Bayu tak lekas menjawab. Sejenak mereka berdua hening dan yang terdengar hanya suara mesin motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan desa. Bondet pun penasaran dan mencoba mengintip Bayu lewat spion motornya, dan tampaknya Bayu yang terdiam sambil menatap jauh ke depan. Melihat hal itu, Bondet pun tak mau bertanya lagi. Dia memilih untuk fokus ke jalanan yang ia lalui. Kini, untuk beberapa saat, mereka berdua hening dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Sejujurnya, bukan hanya kembali ke alam gaib yang aku pikirkan, Det. Tapi aku kepikiran kakek mesum. Tak kenapa, tiba-tiba aku menjadi sangat takut kalau dia kenapa-napa. Apalagi kalau dia sampai mati," keluh Bayu dengan nada sedih. Bondet pun sedikit terkejut dengan ucapan Bayu yang seolah tak menggambarkan sifat Bayu yang selama ini dia kenal. Karena biasanya sahabat baiknya itu selalu optimis dan penuh dengan rasa percaya diri. Tapi kali ini Bayu tampak cemas dan pesimis. "Baik, sejak kapan sih kamu berubah jadi orang yang pesimis? Apa kamu nggak percaya sama kakek mesum itu? Kamu harus percaya, Bay, kalau dia akan bisa mengatasi masalah ini. Makanya kita harus bisa menjalankan strategi yang sudah dia buat dengan sebaik-baiknya," tegas Bondet. "Iya, Det, tapi kali ini entah kenapa ya, aku tuh kok rasa sepertinya aku akan segera berpisah ya sama kakek mesum. Perasaan yang aku rasakan ini saat ini mirip dengan perasaan yang aku rasakan ketika ayahku sedang bertarung melawan Bintoro. Dan sejak saat awal dimulainya pertarungan, aku merasakan bahwa aku akan segera berpisah dengan ayahku. Tapi mudah-mudahan aku salah. Aku tidak ingin, Det, kehilangan kakek tua itu, Det, karena dia sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri," ucap Bayu dengan sangat serius. "Baik, buang rasa cemasmu jauh-jauh. Kau harus yakin kalau kakek tua itu bisa mengatasi Ganggadara. Kita berdua tahu bahwa selama ini Eyang Hanggareksa itu belum pernah bertarung dengan serius. Dan aku yakin dia akan sangat mengerikan jika bertarung dengan serius. Bahkan Gagandara pasti bisa dia kalahkan jika kakek mesum itu bertarung dengan kekuatan penuh." Bondet mencoba membuat Bayu merasa tenang. "Ya, mudah-mudahan aja Eyang Hanggareksa
dan yang lainnya selamat ya, Det. Makanya aku tuh sangat ingin, Det, bantu mereka, Det. Karena aku yakin dengan tambahan kita berdua, kita pasti bisa ngalahin Ganggadara, ucap Bayu sambil menepuk kepala Bondet dari belakang. Ya mungkin mereka tahu kalau kamu itu suka ngawur saat lagi bertarung, Bay. Ya jadinya kamu nggak diajak deh bertemu sama mereka. Ledek Bondet mencoba mencairkan suasana. Jancok, ludahmu muncrat ke mukaku, Cok. Dus, protes Bayu tuh sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Bondet hanya tersenyum. Lalu dia kembali fokus ke jalan yang dia lewati. Tak lama kemudian, mereka pun telah sampai di depan rumah Pak Cipto. Bondet segera mengerahkan motornya masuk ke halaman rumah Pak Cipto. Rumah itu tampak sepi. Bahkan satpam yang biasanya berjaga pun tak ada di tempatnya. Baik, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Kan biasanya di sini ada satpam yang jaga. Tapi kenapa hari ini sepi banget ya? Bondet penasaran sambil matanya menatap berkeliling. Lah, paling lagi ngising, Det, satpamnya. Dah, ayo kita lanjut aja masuk ke rumah dan segera kita temui gadis itu, saut Bayu sekenanya. Bayu dan Bondet pun turun dari sepeda motor dan bergegas menuju ke rumah Pak Cipto. Baru saja mereka sampai di depan pintu, tiba-tiba saja pintu itu pun terbuka seolah kedatangan mereka berdua telah ditunggu oleh si pemilik rumah. Mas Bayu, Mas Bondet, ucap seorang gadis yang keluar dari pintu. Bayu dan Bondet sekilas menatap gadis itu. Ya, gadis itu adalah Diana, anak dari Pak Cipto yang baru saja kembali dari alam gaib. Tampak Diana tersenyum menatap Bayu dan Bondet. Ya Diana, kedatangan kami kemari itu belum sempat Bayu menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba saja Diana menyela ucapan Bayu. Iya, aku sudah tahu kok kedatangan kalian berdua. Ayo kita segera pergi dari rumah ini dan kita harus mencari dukun sialan itu, saut Diana cepat. Bayu tampak keheranan dengan sikap Diana. Bondet yang sedari tadi diam tampak mencoba mencerna setiap keanehan yang diperlihatkan oleh Diana. Namun Bayu dan Bondet berusaha bersikap normal. Mereka sebisa mungkin bersikap biasa agar tidak dicurigai oleh Diana. Baik kalau gitu Diana. Terus bagaimana caranya kita bisa menemukan dukun itu? Tanya Bondet memancing Diana. Aku sudah tahu tempat persembunyian dukun itu, Mas. Kita bisa langsung ke sana dan langsung menangkap dukun itu, balas Diana. Lagi-lagi ucapan Diana ini membuat Bondet semakin curiga. Dalam hatinya Bondet bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah lama tak sadarkan diri bisa tahu tempat persembunyian Jarawaha. Namun Bondet coba mengikuti apa yang sedang dimainkan oleh Diana, karena mungkin saja gadis yang berada di hadapannya sekarang ini adalah jelmaan dari salah satu anak buah dukun itu. Nah terus kita kesananya naik apa ya? Ya nggak mungkin dong kita naik motor bertiga, tanya Bayu. Tenang Mas, kita bisa pakai mobil ayahku kok. Kalian bisa nyetir kan? Balas Diana. Bayu dan Bondet seketika saling bertatap muka saat mendengar ucapan Diana. Det, iso nyetir orang kuen Det? Tanya Bayu berbisik. Wah, kalau aku bisanya cuma nyetir mundur Bay, aku nggak bisa nyetir maju. Gila Bondet sambil garuk-garuk kepala. Lah taek, banyak alasan kue Cok, balas Bayu. Nah, memangnya kamu bisa Bay? Bisa lah, dikit. Soalnya kan dulu pernah belajar nyetir pas masih sekolah STM dulu. Ucap Bayu cengengesan. Bondet hanya menepuk jidatnya saat mendengar ucapan Bayu. Ini nanti kita bukannya ketemu sama Jarawaha, tapi malah nyungsap ke sawah, gumam Bondet pelan. Sedangkan Bayu hanya tampak tersenyum kecil kala mendengar ucapan Bondet. Ya wes lah Diana, biar saya saja yang nyetir. Saya bisa kok, ucap Bayu percaya diri. Tak lama kemudian mereka bertiga pun langsung menuju garasi dan masuk ke sebuah mobil Matic yang terparkir di garasi. Bayu duduk di kursi kemudi, sedangkan Diana yang berada di sampingnya, sedangkan Bondet berada di kursi belakang. Bayu mulai menyalakan mesin. Tangannya tampak kaku memegang setir mobil dan raut wajahnya tampak tegang. Bismillah, ucap Bayu, lalu ia mulai menginjak gas perlahan. Mobil itu tampak diam saja tidak melaju, hanya mengerang di tempatnya. Loh, kok nggak jalan? Ucap Bayu pelan, kemudian dia mencoba untuk lebih dalam lagi menginjak gas sehingga suara mobil itu meraung-raung di dalam garasi. Woi goblok, kamu kira ini kayak motor Matic yang tinggal gas terus jalan?
Itu loh, lihat Bae, rem tangannya belum kamu lepas, terus giginya masih di posisi parkir. Bentak Bondet. Walah, iya Det, aku lupa. Balas Bayu cengengesan dengan kaki yang masih menginjak gas. Bayu melepaskan rem tangan lalu mengarahkan tuas gigi ke posisi D. Seketika mobil itu pun melesat cepat tak terkendali. Bondet berteriak ketakutan, sedangkan Bayu tampak panik. Diana juga tampak terkejut dengan mata melotot. Wah, bajingan, kita mau nabrak pagar, cok, teriak Bondet. Asu, aku nggak bisa ngendalin mobil ini nih, ucap Bayu yang semakin panik. Gasnya itu jangan diinjak terus, goblok, protes Bondet. Mobil itu masih melaju kencang dan seketika menabrak pagar rumah Pak Cipto dengan keras hingga pagar itu pun roboh. Waduh, maaf Diana, pagar rumahmu roboh, ucap Bayu khawatir. Gak apa-apa Mas, yang penting segera kendalikan mobil ini, soalnya aku takut Mas, balas Diana dengan wajah yang tampak ketakutan. Usai menabrak pagar, mobil itu pun langsung menuju ke jalan utama desa dan pelan-pelan Bayu pun mulai bisa mengendalikan mobil itu. Perlahan, mobil itu mulai tenang dan berjalan dengan kecepatan sedang. Asik banget cok, ternyata gampang ya nyetir mobil metik. Hihi, ucap Bayu sesumbar. Gampang matamu, jantungku hampir copot ini, keluh Bondet kesal. Kemudian mereka bertiga berjalan dengan kecepatan sedang menuju ke arah selatan untuk mencari Jarawaha. Sepanjang perjalanan, wajah Bondet tampak tegang karena Bayu yang berkali-kali mengerem secara mendadak sehingga Bondet terjengkang. Asu tenan kowe Bay, nyetir mobil ngawur banget, perutku sampai mual ini cok, umpat Bondet kesal. Enakan Det, aku udah lancar ini, balas Bayu. Lancar tae, udah 3 kali kamu hampir nabrak orang, sahut Bondet getus. Sedangkan Diana sedari tadi tampak terdiam, wajahnya tampak kesal seperti menahan amarah. Diana juga sempat 2 kali terjatuh saat Bayu mengerem mendadak karena dia tidak mengenakan sabuk pengamannya. Dan kini mobil pun perlahan mulai memasuki hutan. Suasana malam di hutan itu begitu sepi. Sepanjang perjalanan di hutan itu mereka tak mendapati kendaraan lain yang melintas. Bondet sesekali mencuri pandang ke arah Diana. Dia semakin yakin bahwa gadis itu bukanlah Diana karena hawa iblis semakin tercium dari gadis itu. Sedangkan Bayu, dia sendiri mulai keasikan mengendarai mobil. Sesekali bibirnya ikut menirukan suara penyanyi dangdut yang terdengar dari audio mobil tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pertigaan. Jalan ke arah kiri pertigaan itu menuju ke sebuah jalan gelap dan berbatu, sedangkan jalan ke arah kanan pertigaan itu tampak sudah beraspal. Dan dari kejauhan terlihat lampu-lampu pemukiman penduduk. Kita kemana nih Diana? Ke kanan atau ke kiri? Tanya Bayu. Kiri Mas, jawab Diana singkat. Siap, balas Bayu. Lalu ia mulai menjalankan mobilnya ke arah kiri. Lampu mobil itu seketika menyorot ke arah jalan yang gelap dan sepi. Jalan itu masih berupa tanah yang keras dan berbatu. Bondet semakin tampak waspada karena dia mulai merasakan aura jalan itu yang cukup mengerikan. Sepertinya kita sudah mulai masuk ke daerah kekuasaan dukun itu, Bay. Kita harus waspada, ucap Bondet lirih kepada Bayu. Bayu hanya mengangguk pelan dan juga mulai waspada, sedangkan Diana sedari tadi hanya terdiam dan menatap ke arah depan dengan tatapan tajam. Bayu masih melajukan mobilnya dengan pelan hingga tak lama kemudian dia tiba-tiba saja memberhentikan mobilnya. Di tengah jalan itu, Bayu hanya terdiam dan meremastir mobilnya dengan kuat seolah dia menahan amarah, sedangkan Bondet bersiap mencabut kerisnya karena ia mulai merasakan hawa iblis yang begitu kuat. Bajingan kamu, di mana kamu sembunyikan gadis itu? Jangan pura-pura lagi, gertak Bayu sambil mengarahkan pandangannya ke arah Diana. Diana tampak sedikit terkejut dengan ucapan Bayu. Gadis, maksudnya apa Mas? Aku beneran gak ngerti, balas Diana kebingungan. Gak usah berpura-pura lagi, teriak Bayu. Lalu dia mengarahkan pukulan kuat ke arah wajah Diana. Terlihat wajah Diana terkejut mendapati serangan mendadak dari Bayu. Tak lama kemudian wajah terkejut itu berubah menjadi wajah dengan senyuman yang menakutkan ketika kepalan tangan Bayu semakin dekat ke wajahnya. Dan ketika pukulan Bayu hampir menyentuh wajahnya itu, tiba-tiba saja tubuh Diana berubah menjadi asap hitam. Dan seketika asap itu mengepul memenuhi ruangan di dalam mobil.
Ternyata kau tahu juga bocah sialan, padahal aku sudah menyamar dengan baik. Ucap suara makhluk yang menyerupai Diana tersebut. Makhluk berubah asap itu masih melayang-layang di dalam mobil, lalu keluar dari sela-sela kaca mobil tersebut. Sejak awal aku sudah curiga, baik. Aku yakin mereka telah membawa anak Pak Cipto, dan pastinya Diana itu dibawa ke tempat persembunyian dukun itu. Mereka sengaja memancing kita untuk menemui dukun itu, baik. Ucap Bondet yang nampak waspada. Ya iyon, Det. Makanya aku sengaja tadi nabrakin mobil, bikin dia kesel. Tapi ternyata dia masih tetap bertahan dengan penyamarannya. Sial, lagi-lagi kita kecolongan. Det, umpat Bayu. Gak apa-apa, baik. Yang penting sekarang kita temui dukun itu dan selesaikan masalah ini. Balas Bondet. Kalian mau mengalahkan Tuan Jarawaha? Langkai mayat kami dulu sebelum kalian bertemu Tuan Jarawaha. Ucap suara makhluk yang bergema dari luar mobil Bayu. Tak lama kemudian terlihat asap putih pekat mengepul hingga menutupi mobil. Asap putih itu sangat pekat hingga Bayu dan Bondet tak bisa melihat apapun dari dalam mobil. Dan yang terlihat hanyalah kepulan asap putih yang menutupi mobil tersebut. Bayu dan Bondet menatap dengan tajam dan keduanya tampak berwaspada dengan serangan mendadak. Ketika asap itu mulai menghilang samar-samar, tampaklah pocong-pocong yang berdiri di sekeliling mobil itu. Sesaat, sosok pocong-pocong itu hanya berdiri tegak sambil menatap Bayu dan Bondet yang berada di dalam mobil. Kemudian, bruk, 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 pocong-pocong itu secara serempak membentur-benturkan kepalanya ke mobil. Ada yang membenturkan kepalanya ke kaca mobil, ada pula yang membenturkan kepalanya ke bodi mobil itu. Kampret, kirain kita takut apa ya sama pocong-pocong gak jelas kayak gini, sialan. Ayo Det, kita keluar Det, terus kita bantai pocong-pocong itu, ucap Bayu kesal. Sebentar Bayu, sepertinya ada yang aneh dengan sosok pocong-pocong ini, dan aku yakin pasti ada hal licik yang mereka rencanakan. Balas Bondet. Ya, yang penting kita keluar dulu, cok. Dan jangan kebanyakan mikir. Ayo, ajak Bayu. Lalu mereka pun berusaha keluar dari dalam mobil itu. Bayu dan Bondet tampak kesulitan membuka pintu mobil karena sosok pocong-pocong itu menghalangi pintu. Jancok. Hei pocong asu, umpat Bayu kesal karena pintunya terhalang pocong itu. Lalu dia bersiap menebas sosok pocong itu dengan menggunakan bleki. Tunggu Bayu, tunggu. Jangan bunuh pocong itu. Apa kamu gak lihat kalau pocong-pocong itu hanya membenturkan kepalanya saja dan tidak menyerang kita? Pasti ini jebakan, ucap Bondet memberikan peringatan. Mendengar peringatan dari Bondet, Bayu pun segera meraih salah satu pocong itu dengan cepat. Ia melepaskan kain kafan yang membalut tubuhnya. Dan setelah kain kafan itu terlepas, terlihatlah seorang pria parubaya yang tampak terengah-engah. Pria itu seolah tersadar dari pengaruh sihir dan menatap Bayu dengan tatapan lemah. Saya di mana? Ucap pria itu terbata-bata. Bayu dan Bondet sekilas saling tatap. Lalu Bayu kembali mengarahkan pandangannya ke arah pria itu. Sampean itu lagi di hutan Pak. Sampean gak sadar udah jadi pocong. Sampean itu mau ngeprank atau gimana sih Pak? Kok niat banget jadi pocong? Tanya Bayu penasaran. Pria itu tidak menjawab pertanyaan dari Bayu dan hanya tampak pelanga-pelongo seperti orang yang kehilangan kesadaran. Prank gundulmu, baik-baik. Udah jelas-jelas orang-orang itu kena sihir. Ini pasti ulah dukun biadab itu, saut Bondet ketus. Mendengar ucapan Bondet, seketika pria parubaya itu seolah mengingat sesuatu. Oh iya Mas, saya baru ingat, ucap pria itu. Lalu dia menangis terisak. Loh, sampean kok sekarang malah nangis sih Pak? Ada apa? Ucap Bayu keheranan. Bondet pun ikut merapat ke arah Bayu kala dia melihat pria itu menangis terisak. Mas, tolong kami Mas, tolong, ucap pria itu masih terus menangis sambil menarik-narik kaos Bayu. Iya Pak, bakalan saya tolong. Tapi jangan nangis begitu dong. Dasar kembang gue Pak, balas Bayu ketus. Baik jangan mulut itu baik. Orang itu lagi sedih malah kamu katain kembang. Berdasar otakmu itu cuma sebiji kelengkeng. Balas Bondet ketus. Bondet lalu mendekat ke arah pria itu untuk mencoba menenangkannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada pria itu. Baik, kamu beresin dulu pocong-pocong yang lain. Mereka juga sama kayak bapak ini. Kasihan mereka, dari tadi bentur-benturin
kepalanya ke mobil. Perintah Bondet. Mendengar perintah dari Bondet, Bayu pun segera melesat, lalu membuka kain kafan para pocong-pocong itu. Dan setelah kain kafan itu terbuka, mereka semua ambruk dan terbaring ke tanah. Coba ceritakan, apa yang sampean alami ke kami, Pak? Kami janji pasti akan menolong sampean, ucap Bondet sambil membantu pria itu untuk duduk. Orang itu mengambil nafas dalam, lalu mulai berbicara. 2 hari yang lalu, kampung kami itu didatangi oleh dukun yang bernama Jarawaha. Dia mempunyai pasukan-pasukan gaib yang meneror dan mengacau di desa kami. Mereka juga menculik para warga. Kemudian, para warga yang diculik itu dibungkus dengan kain kafan layaknya pocong, lalu dimantrai sesuatu yang membuat kami tunduk kepada perintah dari dukun itu. Sehingga kami tanpa sadar menyerang sampean tadi, Mas. Kami tidak tahu apa maksud dan tujuan dukun itu. Tapi ada hal yang membuat kami sedih, Mas, ucap bapak itu dengan bibir bergetar. Lalu dia kembali menangis. Sabar, Pak, sabar, balas Bondet sambil mengusap-usap punggung bapak itu. Iya, Mas, kami sedih, Mas. Kami sedih sekali. Sampean tahu, Mas, Dukun itu telah membantai anak-anak kami, Mas. Dia berkata bahwa anak-anak kami adalah mangsa untuk makhluk peliharaannya. Keluh bapak itu dengan terbata. Lalu dia tak mampu lagi untuk melanjutkan kata-katanya. Sialan, si dukun brengsek itu, Det. Dia harus segera kita habisi ini, Det, geram Bayu dengan penuh amarah. Iya, baik. Tapi sebelum itu, kita harus mengamankan Diana terlebih dulu. Karena di dalam tubuh gadis itu ada batu merah darah yang selama ini kita cari. Akan sangat berbahaya jika sampai batu itu jatuh ke tangan Jarawaha, balas Bondet. Iya, Det, tapi aku kesel banget sama tingkah laku dukun itu. Pengen tak penggal kepalanya. Jahat banget ya. Gara-gara siasat liciknya, hampir saja kita bunuh para warga yang tidak berdosa. Sialan, aku paling benci deh sama orang yang tega mengorbankan orang lain demi tujuannya sendiri, ucap Bayu yang tampak sangat kesal. Ya wes, ayo kita cari dukun itu, Bay. Pak, sampean bisa mengantarkan kami ke kampung kalian. Aku yakin dukun itu masih berada di sana, ucap Bondet kepada Bayu dan pria tua itu. Bisa, Mas. Memang dukun itu sekarang berada di kampung kami. Setelah semua warga kampung kami dimantrai lalu dibunuh olehnya, sekarang kampung kami sepenuhnya telah dikuasai oleh dukun itu, jawab pria itu sambil berdiri dengan tertatih. Bayu terlebih dahulu membaringkan dengan rapi para warga yang lain yang tadi menjadi sosok pocong. Lalu dia meminggirkan mobilnya dan mengunci pintu. Setelah itu mereka bertiga mulai berjalan melalui jalan pintas untuk menuju ke arah kampung. Jalanan itu berada di tengah hutan dengan pepohonan yang rapat dan gelap. Bondet menggendong pria itu agar dia bisa bergerak dengan lebih cepat. Bayu dan Bondet menggunakan ajian saipi angin agar langkah mereka menjadi lebih cepat. Malam itu mereka melesat dengan sangat cepat. Hingga tak butuh waktu lama, mereka pun telah sampai di kampung pria itu. Sesaat Bayu dan Bondet mengawasi kampung itu dari kejauhan. Tak banyak rumah maupun bangunan di kampung itu. Kampung itu hanya sebuah kampung kecil yang hanya terdapat kurang dari 100 rumah. Pak, sampean bisa tunjukkan rumah yang ditinggali dukun itu? Tanya Bondet kepada pria yang ada di sampingnya. Bisa, Mas, bisa. Tapi saya akan tunjukkannya dari kejauhan saja ya, Mas. Soalnya saya masih takut untuk masuk ke dalam kampung, pinta pria itu. Ya, Pak, tidak apa-apa. Itu, Mas, rumahnya. Rumahnya yang besar, yang bercat berwarna biru itu, ucap pria itu sambil menunjuk ke arah rumah yang terlihat dari kejauhan. Wes, ayo kita ke sana, Pak. Sampai tetap sembunyi aja di sini, ya, Pak, balas Bondet. Karena tak mendengar balasan dari Bayu, Bondet pun menolehkan wajahnya ke samping kanan, di mana sedari tadi Bayu berdiri di situ. Walah jancuk, si bocah gendeng itu malah udah kabur duluan. Kebiasaan itu bocah wedus, umpat Bondet kesal. Lalu dia melesat pergi menyusul Bayu. Bayu kini telah berdiri di depan rumah persembunyian Jarawaha. Matanya menatap rumah itu dengan penuh kemarahan. Hei bajingan, keluar kamu bajingan, teriak Bayu lantang sambil memanggul Blacky di pundaknya. Teriakan Bayu menggema di tengah kampung yang sepi itu. Namun belum ada satupun orang dari pihak Jarawaha yang keluar untuk menemui Bayu. Hei wedus,
Keluar kamu, atau aku obrak-abrik rumahmu ini, teriak Bayu lagi. Lagi-lagi tak ada balasan dari dukun itu, hanya keningan dan sesekali suara angin yang berembus pelan yang dapat didengar oleh Bayu. Namun Bayu tak mudah terperdaya begitu saja. Dia tahu bahwa ini semua adalah siasat licik dari dukun itu. Meskipun halaman rumah itu nampak sepi, namun Bayu dapat merasakan aura iblis yang sangat kental di tempat itu. Bayu berwaspada dengan serangan yang akan datang dengan tiba-tiba. Mata Bayu melihat ke segala arah, mengamati sekitar karena dia tahu lawan bisa muncul kapan saja. Bayu memang sengaja tak langsung masuk ke rumah itu karena dia mengira pasti rumah itu sudah dipenuhi dengan banyak perangkap. Tak lama kemudian, Bayu merasakan adanya sesuatu yang bergerak cepat mulai mendekatinya. Sosok itu hanya berupa bayangan yang melesat dengan sangat cepat hingga tak terlihat bentuknya dengan jelas. Bayu dapat merasakan sosok itu melesat dengan cepat ke arah samping kanannya. Lalu sosok itu menerjang Bayu dengan kecepatan tinggi. Bayu yang sedari tadi berkonsentrasi bisa mengetahui kehadiran sosok itu. Lalu dia segera mengayunkan Blacky dengan kuat ke arah sosok itu. Seketika tebasan kuat dari Blacky mampu memenggal sosok bayangan itu hingga kemudian dia terjatuh ke tanah dengan kepala terpisah. Setelah tumbangnya sosok bayangan itu, lagi-lagi mulai bermunculan sosok-sosok lainnya dengan jumlah yang lebih banyak. Bayu yang sudah merasa sangat kesal, tak mau lagi bermain-main, ia menarik nafas dalam, lalu mengayunkan Blacky dengan gerakan lincah. Bayu melesat ke segala arah seolah ia seperti menari-nari di atas udara. Bayu dengan lincahnya menebas sosok-sosok bayangan hitam yang berlompatan dengan cepat itu hingga mereka semua terbaring tak berdaya di atas tanah. Setelah semua sosok itu dapat dikalahkan, Bayu pun kembali berdiri dengan masih tetap berkonsentrasi. Tak lama kemudian, Bondet sampai di tempat Bayu dan langsung mengambil posisi berdiri di samping Bayu. "Apa kamu kerepotan, Bay?" tanya Bondet. "Enggak, Det. Mereka itu hanya prajurit tendahan. Tapi aku yakin dukun itu masih punya banyak anak buah. Kita harus tetap waspada," sanggah Bayu dengan mata yang masih tajam mengawasi sekitar. Tiba-tiba saja pintu rumah besar itu terbuka dengan lebar dan tampaklah Diana yang terikat di dalam rumah besar itu. "Mas Bayu, Mas Bara," teriak Diana dengan keras dari dalam rumah. "Det, gadis itu ada di sana, Det. Ayo kita selamatkan dia," ucap Bayu sambil menuju ke arah Diana. "Iya baik, tapi kita harus tetap waspada dengan serangan mendadak," balas Bondet. "Lah, kok nggak peduli, Det? Kita harus cepat-cepat menyelamatkan gadis itu," ucap Bayu tegas. Keduanya pun seketika melesat cepat menuju ke arah Diana yang masih terikat di dalam rumah. Namun belum sampai mereka di depan rumah, tiba-tiba saja sebuah tangan besar mengayun ke arah Bayu dan Bondet hingga keduanya terpental ke arah belakang. Bayu dan Bondet pun nampak sangat terkejut sambil terbaring di tanah. "Sial, kita terlalu gegabah, Bay," ucap Bondet. "Emang dukun itu licik banget, Det. Aku udah gak sabar deh pengen menggal kepalanya," saut Bayu ketus. Kini tampaklah sesosok makhluk besar berdiri di depan rumah itu. Makhluk itu mirip buto, tubuhnya berwarna hijau tua, rambutnya gimbal, perutnya bulat besar dengan mulut yang dipenuhi oleh taring dan penuh darah. Tampak pula seorang pria tua yang berdiri di atas kepala makhluk itu. Dialah Jarawaha. "Ayo, lihat itu, dukun brengsek itu ada di atas kepala makhluk jelek itu," ucap Bondet. Bentar, Det. Aku kok koyok inget ya sama orang itu ya. Kayaknya kita pernah bertarung ngelawan dia, Det." Bayu mencoba mengingat-ingat. "Oh iya ya, Bay. Dia itu kan dukun yang bertarung dengan kita waktu di desa Poncol. Saat itu dia juga punya peliharaan raksasa yang bodoh itu ya, Bay," saut Bondet sambil tertawa. "Oh iya, raksasa yang mirip sapi itu kan, Det, yang mukul ngawur terus dihabisi deh sama kakek mesum." Aku juga inget, Det," ucap Bayu sambil meledek. "Bajingan kalian, berani-beraninya kalian meledekku. Kalian telah membuatku sengsara. Untung saja aku bertemu dengan Tuan Ganggadara sehingga aku bisa kembali ke dunia ini. Sekarang waktunya aku membalas dendam kepada kalian berdua," sahut Jarawa ketus. "Wah iya bener, Bay. Dia itu kan dulu pernah buat portal gaib yang membuat kita terjebak saat di desa Poncol. Berarti dari portal itulah para iblis itu muncul. Wah,
Kita sudah tahu tempatnya, Bay. Kita bisa segera tutup portal itu, Bay. Tempatnya juga nggak jauh kok dari kampung Baku di desa Poncol. Ucap Bondet menjelaskan. Bayu hanya mengangguk pelan saat mendengar ucapan Bondet. Wes, ayo kita habisi dukun sialan itu, ucap Bayu dengan tegas. Jangan dibunuh, Bay. Kalau dia sampai mati, nanti tidak ada yang bisa nutup portal gaib itu, balas Bondet. Alah, Raulus, Det. Dukun itu pokoknya harus mati. Aku kesel banget lihat mukanya. Dan apa kamu udah lihat itu raksasa bodohnya itu, Det? Coba lihat. Mulut raksasa itu penuh darah. Pasti dia telah banyak makan orang di desa ini, ucap Bayu kesal. Kalian ingin membunuhku? Kalau aku mati, maka selamanya kalian tidak akan bisa menutup portal gaib itu. Dan selamanya para manusia akan dibantai oleh iblis-iblis pasukan Tuan Ganggadara, jawab Jarawa dengan tertawa lebar. Raurus, masalah nutup portal itu urusan nanti. Yang penting kamu saat ini harus mati, cok, balas Bayu ketus. Bunuh aku kalau bisa. Aku punya peliharaan yang sangat kuat dan dia akan selalu melindungiku. Perkenalkan, namanya Kliwon dan dia telah memangsa banyak anak-anak manis di desa ini. Kamu tahu bocah sialan, Kliwon itu sangat kejam. Ketika dia memangsa anak-anak itu, dia itu mencapik-capik tubuh anak-anak yang lucu-lucu dan imut itu, lalu membiarkan mereka menangis kesakitan. Kemudian pelan-pelan Kliwon sengaja membuat anak-anak itu mendengarkan suara daging mereka yang dikunyah oleh Kliwon. Hingga akhirnya para anak-anak yang lucu-lucu dan imut-imut itu pun mati. Ucap Jarawaha sambil memasang wajah yang menjengkelkan. Ucapan Jarawaha itu membuat darah Bayu semakin mendidih. Tangannya meremas gagang Blacky dengan sangat kuat. Rahangnya mengeras, gigi-giginya beradu, dan matanya tajam menatap Jarawaha. Bajingan kamu dukun sialan, mati kamu brengsek, teriak Bayu penuh amarah. Lalu dia melesat dan mengibaskan Blacky dengan sangat kuat ke arah Jarawaha. Kibasan pedang Bayu melesat dengan cepat menyasar leher Jarawaha. Namun dengan cepat Kliwon menahan tebasan itu dengan tangannya. Seketika itu juga tangan Kliwon pun putus. Makhluk besar itu berteriak kesakitan. Namun Bayu seolah tak peduli. Dia kembali melesat dan menyerang Jarawaha secepat kilat. Bayu telah berada di hadapan Jarawaha yang masih saja bertengger di atas kepala Kliwon. Jarawaha tampak panik melihat Bayu yang tiba-tiba saja ada di hadapannya. Bayu yang sudah sangat marah tak mau bermain-main lagi. Ia pun segera mengarahkan Blacky tepat di atas kepala Jarawaha. Jarawaha panik. Dia memasang wajah memelas agar Bayu tidak membunuhnya. Namun Bayu tak peduli. Pemuda itu telah dikuasai oleh kemarahan. Dengan kekuatan penuh, ia mengangkat Blacky tinggi-tinggi dan menghujamkan pedang itu kuat-kuat ke arah kepala Jarawaha. Hantaman pedang yang berkekuatan besar itu seketika membelah tubuh Jarawaha hingga menjadi dua bagian. Namun Bayu tidak berhenti. Dia terus saja mendorong pedangnya itu ke bawah hingga pedang itu juga ikut membelah tubuh Kliwon menjadi dua. Bayu melesat turun saat tubuh Jarawaha dan tubuh Kliwon terbelah. Dia berdiri di samping Bondet yang terlihat keheranan melihat Bayu. Wah, kamu itu gila, Bay. Baru kali ini aku melihat kamu begitu marah. Kamu itu seperti kesetanan, cok. Terus kalau dukun itu mati, lah terus bagaimana cara kita nutup portal gaib itu, Bay? Tanya Bondet. Aku nggak peduli, bentak Bayu tegas. Lalu dia berjalan menuju rumah itu dan melepaskan ikatan Diana. Bondet sesaat terdiam ketika Bayu membentaknya. Ya, baru kali ini dia melihat sosok Bayu yang begitu marahnya. Bayu pun kembali berjalan ke arah Bondet bersama dengan Diana. Ayo, Det, cabut. Kamu mau apa malah diam mulu di situ? Kamu mau nungguin bangkai dukun sialan itu? Hah? Ucap Bayu sambil berlalu dari hadapan Bondet. Bondet pun menatap sekilas tubuh Jarawaha yang kini sudah terbelah menjadi dua. Lalu dia bergegas mengikuti Bayu yang telah berjalan lebih dulu. Mereka bertiga kembali ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Bayu dan Bondet juga sempat menemui si pria yang tadi menunjukkan jalan menuju kampung. Pria itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih sambil menangis haru dan memeluk Bayu dan Bondet.
Bayu dan Bondet juga nampak kasihan kepada pria itu yang ternyata telah kehilangan istri dan ketiga anaknya karena telah dibunuh oleh komplotan Jarawaha. Lalu mereka bertiga kembali berkendara dengan menggunakan mobilnya menuju sebuah hutan yang tak jauh dari desa Poncol. Sepanjang perjalanan mereka bertiga terlarut dalam diam. Tak banyak kata yang terucap dari ketiganya. Tak terasa mereka pun sampai di hutan yang tak jauh dari kampung halaman Bondet itu. Bayu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan karena jalan yang akan mereka lalui menuju portal gaib itu tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Bergegas, ketiganya pun berlari untuk menuju ke arah portal gaib itu. "Kamu masih ingat tempatnya kan, Det?" tanya Bayu. "Ya, aku masih ingat, Bay. Portal itu tidak jauh dari sisi selatan desa Poncol," jawab Bondet. "Ayo, cepetan!" Bayu mempercepat langkahnya sambil menggendong Diana. "Mas, apa nggak lebih baik aku nunggu di mobil aja? Aku takut, Mas." Diana tampak khawatir dengan keselamatannya. Pengalaman buruknya saat berada di alam gaib sedikit membuatnya merasa trauma. "Tenang aja, Mbak. Sampean aman bersama kami. Kami berdua akan selalu menjagamu," ujar Bayu mencoba menenangkan Diana. Mereka masih terus saja berlari membelah hutan. Mata Bondet tampak berkeliling, mencoba mengingat-ingat jalan yang ia lalui. Kemudian semerbak aroma iblis yang kuat masuk ke dalam indera penciuman Bondet, menandakan jika tempat yang ia cari kini sudah tak jauh lagi. Bondet mempertajam penglihatannya untuk menemukan tempat itu. Senyum kecil tersungging dari bibir Bondet saat dia melihat seberkas cahaya jingga berpendar dari balik semak yang berada sekitar 100 meter darinya. Cahaya jingga itu hanya bisa ditangkap oleh mata batin Bondet. "Itu Bayu tempatnya," teriaknya memberitahukan Bayu. "Wah iya, Det, aku juga ngelihatnya," timpal Bayu. "Mana, Mas? Aku kok nggak lihat." Diana menjulurkan kepalanya ke arah pandangan mata Bayu, namun gadis itu tak bisa melihat apa yang dilihat oleh Bayu dan juga Bondet. "Udah ikutin aja kami, Mbak, karena memang tidak semua orang bisa melihat cahaya itu," balas Bayu. Mereka bertiga mempercepat langkahnya untuk menuju portal gaib itu hingga akhirnya mereka pun tiba tepat di depan portal gaib tersebut. Portal gaib itu berupa lorong gelap yang dikelilingi oleh cahaya jingga yang berputar-putar pelan di sisi luarnya. Portal gaib itu begitu gelap, seolah seperti sebuah lubang hitam yang tak berujung. Sejauh mata mereka memandang, tak didapatinya ujung dari portal gaib tersebut. "Ayo kita masuk, Det," ucap Bayu seraya menurunkan Diana. Lalu dia berjalan pelan menuju ke depan portal itu. "Jangan dulu, Bay. Kita sepertinya harus berdiskusi dengan Mbah Harjo dulu. Barangkali kakekku bisa menutup portal itu," ucap Bondet mencoba menahan Bayu. "Tidak, Det. Aku harus segera masuk ke dalam portal itu. Kalau kita mencoba menutupnya sekarang, ya sama aja dong. Kita membiarkan teman-teman kita terjebak selamanya di alam gaib. Tapi kalau kamu memang bersikeras ingin menutup portal itu, selamatkan dulu teman-teman kita. Baru setelah itu kamu bebas untuk menutup portal itu," bentuk Bayu dengan tegas. Tampak wajah Bayu yang begitu serius menatap tajam Bondet. Bondet mendekatkan mukanya ke arah Bayu, lalu menaruh kedua telapak tangannya di atas pundaknya. "Bay, apa kamu gak ingat perintah dari Eyang Hanggareksa? Dia itu ingin kita segera menutup portal itu demi kebaikan banyak orang lainnya. Kita harus percaya dengan kakek mesum itu, Bay," ucap Bondet mencoba untuk memujuk Bayu. Bayu terdiam sejenak, lalu ia menyingkirkan tangan Bondet di bahunya. "Det, aku sudah memutuskan untuk masuk ke dalam portal gaib itu, Det. Kalau memang kamu mau menutup portal itu, tutup saja, Det. Tapi tolong, biarkan aku masuk dulu ke sana. Aku nggak akan bisa duduk diam menunggu di sini, sedangkan teman-teman kita sedang berjuang mati-matian demi kita. Maaf, Det, kali ini aku tidak bisa mengikuti pendapatmu," tolak Bayu dengan tegas. Berarti kamu juga tidak percaya dengan Eyang Hanggareksa, Bay. Kamu sama saja mengkhianati teman kita sendiri. Kamu itu tidak boleh egois, Bay. Kakek tua itu selalu mempercayai kamu, Bay. Apa kamu lupa saat kita sedang bertarung melawan Karno? Kita kesulitan untuk melawannya, tapi kakek mesum itu tidak menolong kita. Bukan karena dia nggak peduli dengan kita, tapi dia percaya bahwa kita berdua bisa mengatasi Karno. Dan juga ketika kau hampir mati saat melawan Bintoro,
kakek tua itu juga tidak datang untuk menolongmu. Bukan karena dia tidak mau melindungimu, Bay, tapi karena dia tahu bahwa aku akan datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Itu juga karena dia percaya kepada kita. Apa kau lupa, Bay? Kita juga harus percaya dengan kakek mesum itu, Bay, ucap Bondet berusaha meyakinkan Bayu. Apa? Barusan kamu bilang apa, Det? Kamu menolongku. Oh, jadi kamu mau ungkit-ungkit. Kamu mau ungkit-ungkit pertolongan itu. Kamu itu mau bilang kalau aku mungkin saja mati tanpa pertolongan kamu. Begitu kan? Sudah, Det. Jangan halang-halangi aku lagi, Det. Biarkan saja aku pergi dengan keinginanku sendiri, jawab Bayu ketus. Bondet terkejut seolah terpercaya dengan ucapan sahabatnya itu. Bay, otakmu itu kerasukan apa sih, Bay? Dasar tolol. Kita berdua itu sudah bersahabat belasan tahun. Mana mungkin aku mengungkit-ungkit hal kecil seperti itu. Tolol, sergap Bondet dengan nada tinggi. Ya sudah kalau gitu, ya biarin aja dong aku masuk ke portal itu. Jika memang kamu masih nganggapku teman, balas Bayu tegas sambil menatap mata Bondet dengan tatapan tajam. Lalu Bayu berbalik badan, kemudian berjalan menuju ke arah portal gaib itu. Baru saja beberapa langkah Bayu berjalan, tiba-tiba saja Bondet mendahului dan berdiri tepat di depan Bayu untuk menghalanginya masuk ke portal itu. Sebenarnya mau kamu apa sih, Det? Ucap Bayu yang mulai kesal. Kalahkan aku dulu sebelum kau masuk ke dalam portal itu, tantang Bondet dengan tatapan serius. Mendengar hal itu, Bayu pun tampak terkejut dan seakan dia tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Bahkan Diana di sini juga nampak panik. Namun gadis muda itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau kamu apa sih, Det? Kamu jangan ngawur dong, Cok, bentak Bayu. Ini karena kamu yang begitu keras kepala, Bay. Jadi terpaksa aku menantangmu berduel. Lagian belum tentu kamu bisa mengalahkanku. Kalau kau kalah melawanku, jangan harap kau bisa mengalahkan para iblis itu. Mungkin saja kakek tua itu tahu kalau kau sebegitu lemahnya, sehingga dia tidak mengajakmu bertarung bersamanya. Ucapan Bondet mulai tak terkendali karena amarah yang menguasai hatinya. Apa yang barusan kamu bilang, Cok? Rengsek. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu padaku. Baik, aku terima tantanganmu. Ayo sekarang maju kalau kau berani, tantang Bayu yang juga sudah sangat murka. Bondet pun bersiap dengan posisi berkuda-kuda, sedangkan Bayu masih bersedekap dengan tenang sambil menatap Bondet dengan tatapan tajam. Bondet melesat dan langsung mengarahkan tendangan kuat ke arah wajah Bayu. Namun Bayu dengan lincah menghindar. Dia merendahkan tubuhnya sehingga tendangan kuat Bondet hanya menyapu angin di atas kepala Bayu. Bondet kembali menyerang dengan gerakan menyapu tanah berkecepatan tinggi. Namun Bayu lagi-lagi menghindar dengan melompat ke atas. Bayu turun kembali dan masih berdiri tegak sambil bersedekap menatap Bondet. Bayu terlihat sangat meremehkan Bondet. Bondet sekilas terlihat kesal, lalu dia kembali menerjang dengan pukulan cepat beruntun. Namun Bayu mampu menangkis setiap pukulan yang mengarah ke arahnya. Cuma segitu aja, cuma segitu aja kemampuan Bondet, ledek Bayu. Akan aku buktikan kalau aku lebih kuat darimu. Baik, balas Bondet. Bondet mempercepat serangannya. Terlihat Bayu cukup terdesak dengan serangan cepat dari Bondet. Kemudian dengan sebuah gerakan cepat, Bayu merendahkan tubuhnya lalu mengarahkan sikutnya tepat mengenai rahang Bondet. Bondet seketika terpental ke belakang ketika sikut Bayu tepat mengenai rahangnya. Namun dengan cepat Bondet berjongkok lalu mengelap bibirnya dengan tangannya untuk memastikan apakah keluar darah dari sela bibirnya, sedangkan Bayu hanya tersenyum kecil sambil menatap Bondet. Tak ingin membuang waktu, Bondet pun melompat cepat sambil mengarahkan pukulan kuat ke arah wajah Bayu. Bayu masih tenang dan hanya tersenyum kecil meledek Bondet. Seranganmu lambat, sangat lambat, Cok, ledek Bayu. Belum sampai pukulan Bondet ke arah wajah Bayu, Bayu terlebih dulu melompat dan mengarahkan tendangan kuat ke arah kepala Bondet. Sorry Det, tapi kamu harus tetap kalah, ucap Bayu pelan sambil menendang kepala Bondet. Ketika kaki Bayu mengenai kepala Bondet, tiba-tiba saja tubuh Bondet berubah menjadi kepulan asap dan menghilang dari hadapan Bayu. Bayu tampak terkejut melihat hal itu. Jurus asap hitam,
Bagaimana kamu bisa? Belum selesai Bayu meneruskan ucapannya, tiba-tiba saja dari arah samping Bondet datang dengan sebuah sikutan kuat mengarah tepat ke pipi Bayu. Sikutan kuat itu seketika membuat Bayu terpental dan jatuh ke tanah dengan keras. Bondet tampak tersenyum kecil melihat Bayu yang terjatuh ke tanah. Jangan kamu pikir aku seperti cowok yang banyakkan tidur ngorok tanpa latihan. Aku ini selalu berlatih, dan kini aku sudah menguasai jurus asap hitam. Ledek Bondet dengan percaya dirinya. Yang benar Mas Bondet. Tiba-tiba suara Bayu terdengar dari arah belakang Bondet. Bondet tampak terkejut dan seketika dia menoleh ke arah sumber suara Bayu yang terdengar dari arah belakang. Namun dia tak mendapati apapun. Ketika dia menoleh ke arah tersebut, lalu dia kembali mengarahkan pandangan ke arah tubuh Bayu yang terbaring di tanah. Namun tubuh Bayu yang berada di tanah itu kini telah sirna berubah menjadi kepulan asap hitam. Gak mungkin, ucap Bondet kaget. Belum sempat Bondet tersadar dari keterkejutannya, tiba-tiba saja dari arah belakang lengan Bayu telah melingkar di leher Bondet, dan dengan cepat Bayu menarik Bondet lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Bondet melenguk kesakitan saat Bayu membantingnya dengan keras ke tanah. Bondet terbaring lemah di atas tanah hingga terlihat darah mengalir dari sela-sela bibirnya. Sudah, kamu itu sudah kalah, Cok. Jadi sekarang jangan halangi aku lagi, tegas Bayu. Bondet masih meringis kesakitan. Dia kini tak bisa lagi menghalangi keinginan Bayu. Terlihat Bayu berbalik badan dan berjalan menuju portal gaib itu. Dengan tertatih, Bondet mencoba untuk bangkit. Dia perlahan bangkit dengan masih memegangi pinggangnya yang masih sakit akibat bantingan dari Bayu. Diana yang melihat hal itu segera berlari dan membantu Bondet untuk berdiri. Baik, tunggu baik, serga Bondet. Bayu seketika menghentikan jalannya ketika ia mendengar suara Bondet, namun dia masih tetap berdiri menghadap portal itu tanpa membalikan badannya. Bayu hanya nampak terdiam menunggu Bondet berbicara. Baik, hati-hati Baik. Aku harap kau bisa kembali dengan selamat. Dan jangan lupa Baik, bawa kembali teman-teman kita, ucap Bondet dengan terbata. Mas Bayu, aku mohon Mas Bayu juga bawa ayahku kembali ke dunia ini. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku ingin kembali berkumpul bersamanya, Mas. Mohon Diana sambil menangis terisak. Bayu hanya terdiam tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bondet maupun Diana. Lalu ia pun berjalan masuk ke dalam portal itu, sedangkan Bondet hanya bisa menatapnya dengan perasaan cemas. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Jaki, kisah Bayu Gendang. Aduh, di sini akhirnya bertarung ya dua sahabat sejati, Bayu dan Bondet. Aduh, dan di sini saya agak sedih nih karena Bayu mendapatkan firasat mirip seperti ketika Bayu kehilangan orang tuanya yang kala itu harus bertarung melawan Bintoro ya. Bintoro itu ada di kisah 5 iblis dari timur Jawa, teman-teman ya. Buat belum mengikuti ya, kami ada di playlist itu lengkap di situ. Dan di sini dia ada kayak trauma di sini. Dan di sini bagaimana Bayu ngotot pengen kembali lagi ke alam gaib, tempat di mana Ganggadara ada. Di situ dia ingin membantu yang Anggareksa atau biasa dipanggil kakek mesum karena dia tidak mau kehilangan atau minimal dia sudah berusaha. Tapi di sini Bondet sangat Bondet itu amanah ya. Jadi dia diperintahkan kan oleh yang Anggareksa, tutup portal gaib itu. Jadi udah ditutup, gak usah mikirin dia lagi. Yang penting itu ditutup karena demi keselamatan umat manusia. Di sini keren banget ya. Jadi sebenarnya Bayu dan Bondet ini sama-sama baik, tapi dengan jalan pemikirannya masing-masing sampai akhirnya mereka bertarung. Aduh, kepecah banget ya saat itu memihak Bayu apa Bondet. Tapi ternyata Bayu lebih hebat dan keren sih. Saya suka tuh ada yang bener Mas Bondet gitu. Kayaknya masih sempat bercanda walaupun pertarungannya serius. Apalagi ini antara pertarungan dua sahabat dan akhirnya Bayu masuk ke portal gaib itu. Tapi Bondet tetap bertahan berjaga di luar. Makin penasaran aja nih. Pinter banget ya Mas Zaki ya. Apakah nanti Bayu bisa menyelamatkan Eyang Anggareksa dan kawan-kawan termasuk Pak Cipto ya, ayah daripada Diana. Makin penasaran aja nih. Buat Mas Zaki Aisar ditunggu lagi, jangan pakai lama. Dan semoga minggu depan ya paling lambat bisa ada lagi untuk lanjutan Bayu Gendeng ini.
dan semoga terus berkesinambungan teman-teman gitu ya. Terima kasih kepada Mas Zaki Aisar atas kisahnya yang luar biasa. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Oh ya, sedikit nih teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang kok ada kata-kata makian ya seperti janco dan lain-lain, itu kan memang saya tidak merubahnya karena takut menghilangkan apa namanya. Memang seperti ini kisah Bayu Gendeng teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya apabila mungkin ada kata-kata seperti itu, dan mungkin juga kata-kata seperti mohon maaf ya seperti jancu itu bagi masyarakat Jawa Timur sendiri seperti ungkapan apa ya, kayak cuk gitu. Seperti panggilan akrab sama teman sih pengetahuan saya ya, walaupun memang pengertiannya berbeda-beda di masing-masing orang. Intinya saya tetap membawakan itu seperti apa yang ditulis oleh Mas Zaki tanpa untuk menghilangkan esensi kelucuan maupun ciri khas dari kisah Bayu Gendeng ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.